Pelaksanaan SKD tinggal menghitung hari nih. Gimana sih perasaan kalian? Bingung? Galau? Deg-degan? Atau justru pusing? Tulis di kolom komentar ya. Nah teman-teman, buat masa depan yang lebih cerah, mending kita fokus yuk belajar TWK karena materi ini dominan banget nih keluar di SKD CPNS 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Nah, baik lagi nih bareng aku. Dan kalau udah sama aku, tentunya kita akan belajar apa sih? Bener banget, kita akan belajar tes wawasan kebangsaan. Dan untuk hari ini, aku akan bahas materi tentang integritas, nasionalisme, Bhinneka Tunggal Ika, bela negara, dan juga bahasa negara. Nah, penasaran gak sih soal-soal apa aja yang akan aku bahas hari ini? Oke, kita mulai aja yuk. Let's go! Oke, kita masuk ya ke soal pertama nih teman-teman mengenai integritas nih. Ini adalah bentuk tindakan-tindakan yang mencederai nilai integritas nih teman-teman. Bentuk penyalahgunaan wewenang atas jabatan yang melekat pada penyelenggara negara untuk kepentingan keluarga atau kolega dapat digolongkan sebagai tindakan A. Gratifikasi, B. Pidana, C. Korupsi, D. Nepotisme, dan E. Kolusi. Nah, teman-teman, kira-kira tindakan yang menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan keluarga atau kolega itu kira-kira disebut sebagai apa sih, teman-teman? Nah, kita lihat satu persatu opsinya dulu ya. Yang pertama ada gratifikasi. Nah, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan gratifikasi, teman-teman? Nah, jadi kalau gratifikasi ini adalah pemberian yang diberikan karena layanan atau manfaat yang diperoleh. Nah, ini kita sering banget nih kalau ada di kantor-kantor pemerintahan, biasanya ada tulisan dilarang gratifikasi dan lain-lain gitu ya, teman-teman. Kemudian kalau yang opsi B, pidana, itu ada pidana. Pidana ini maksudnya apa sih? Pidana ini merupakan kejahatan nih, teman-teman. Salah satu bentuk kejahatan, bisa pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya. Kemudian korupsi. Kalau korupsi ini apa sih, teman-teman? Sering juga nih kita dengar korupsi, banyak pejabat yang terkena korupsi. Nah, itu apa sih sebenarnya korupsi itu apa sih, teman-teman? Nah, jadi kalau korupsi ini adalah penyalahgunaan uang negara nih untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Bisa juga ya uang perusahaan, uang organisasi, dan lain sebagainya. Yang mana intinya itu adalah untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, kemudian kalau kolusi. Kolusi ini apa nih, teman-teman? Kalau kolusi adalah kerjasama rahasia untuk maksud tindakan yang tidak terpuji nih, teman-teman, atau persengkokolan. Jadi, kalau tindakan yang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan keluarga atau kolega itu disebut sebagai apa? Disebut sebagai nepotisme, teman-teman. Jadi, jawabannya itu adalah yang D. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2 ya. Ini mengenai nasionalisme. Manusia Indonesia diharapkan memiliki jiwa nasionalisme yang dijunjung tinggi di dalam NKRI. Rasa nasionalisme merupakan hal yang perlu ditumbuhkan di negara multikultural seperti Indonesia. Perbedaan suku bangsa, budaya, ras, dan agama merupakan masalah sosial yang harus dipecahkan oleh bangsa Indonesia karena itulah diharapkan terciptanya paham nasionalisme di dalam diri masyarakat Indonesia. Di bawah ini, yang bukan merupakan perilaku jiwa nasionalisme adalah A. Mematuhi peraturan lalu lintas, B. Mematuhi hukum yang ada di Indonesia, C. Menciptakan disintegrasi bangsa, D. Mencintai produk dalam negeri, dan E. Menciptakan hasil karya. Nah, teman-teman, di sini mana sih perilaku-perilaku yang tidak mencerminkan jiwa nasionalisme, teman-teman? Nah, kalau nasionalisme itu kan, kalau yang udah kita tahu itu adalah cinta bangsa dan juga negara sendiri ya, jadi adanya semangat kebangsaan. Kira-kira mana sih perilaku yang tidak mencerminkan jiwa nasionalisme atau yang bukan merupakan perilaku jiwa nasionalisme nih, teman-teman? Yaitu yang C nih, teman-teman. Menciptakan disintegrasi bangsa. Kenapa sih? Karena disintegrasi ini, dengan disintegrasi maka akan hilangnya keutuhan atau munculnya perpecahan nih, teman-teman. Nah, kalau dengan menciptakan disintegrasi maka nantinya akan melahirkan perpecahan di antara bangsa. Jadi, disintegrasi bangsa bukan merupakan perilaku dari jiwa nasionalisme.
Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 ya. Di sini mengenai Bhinneka Tunggal Ika nih, tapi masuk ke dalam soal hafalannya ya. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan secara lengkap dalam kitab A. Mahabharata, B. Ramayana, C. Pararaton, D. Negara Kertagama, dan E. Sutasoma. Nah, kira-kira teman-teman, dari hafalan teman-teman nih, mungkin teman-teman udah pernah baca ya ini nih, materi Bhinneka Tunggal Ika nih ditemukan di kitab apa teman-teman gitu ya. Oke, langsung aja ke jawabannya ya teman-teman. Jadi untuk ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu ditemukan secara lengkap di kitab Sutasoma nih teman-teman, karya Empu Tantular. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika yang maknanya itu adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kalau dilihat dari sejarah historisnya, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ini adanya dituliskan di dalam kitab Sutasoma oleh Empu Tantular pada masa Majapahit sekitar abad ke-14 nih teman-teman. Abad ke-14. Tunggu dulu. Sebelum aku lanjut ke soal selanjutnya, bantu channel ini yuk agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share ke teman-teman pejuang CPNS lainnya. Dan untuk kamu nih yang tahun ini mengikuti SKD CPNS 2023, aku mau ngajak kamu nih untuk gabung ke grup berikut. Karena di grup tersebut teman-teman boleh banget nih tanya seputar apapun CPNS 2023. Pengen tanya gimana sih soal terbaru yang sekiranya bakal keluar? Atau pengen tahu tips and trik mengerjakan soal CPNS? Boleh banget ditanyain di grup tersebut dan juga tentunya secara gratis. Jadi aku tunggu ya di grupnya. Yuk gabung! Oke, kita masuk ke soal nomor 4 ya teman-teman. Lanjut lagi. Nah, kalau untuk materi ini mengenai bela negara. Bela negara dapat dilakukan di beberapa lingkungan seperti lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Hal yang termasuk pelanggaran bela negara di lingkungan masyarakat adalah A. Tidak mematuhi orang tua untuk bangun pagi dan selalu melawan ketika disuruh. B. Bolos ketika jam pelajaran sekolah dan pergi ke kantin untuk makan. C. Rajin mengikuti ronda malam atau siskamling. D. Mencuri uang orang tua, baik itu banyak ataupun sedikit. Dan E. Bolos atau tidur ketika ronda malam. Nah, kira-kira teman-teman dari opsi jawaban ini yang mana nih yang termasuk dalam pelanggaran bela negara di lingkungan masyarakat nih teman-teman? Kita lihat satu persatu opsinya ya. Di sini, di opsi A, tidak mematuhi orang tua untuk bangun pagi dan selalu melawan ketika disuruh. Nah, kira-kira ini masuknya pelanggaran kemana nih teman-teman? Pelanggaran di lingkungan mana nih? Nah, ini termasuknya di lingkungan keluarga ya teman-teman. Karena di sini nih, tidak mematuhi orang tua nih. Ini kata kuncinya. Kemudian opsi B, bolos ketika jam pelajaran sekolah dan pergi ke kantin untuk makan. Kalau ini bentuk pelanggaran di lingkungan mana nih teman-teman? Benar banget, di lingkungan sekolah. Udah jelas ya teman-teman. Di sini nih ada jam pelajaran sekolah nih. Kemudian yang C, rajin mengikuti ronda malam atau siskamling. Nah, kalau ini bukan merupakan pelanggaran teman-teman, justru ini merupakan bentuk daripada bela negara di lingkungan masyarakat. Jadi ini juga tidak termasuk ya. Kemudian yang D, mencuri uang orang tua, baik itu banyak atau sedikit. Nah, ini ada kata orang tua lagi nih, berarti di lingkungan mana? Di lingkungan keluarga. Berarti untuk jawaban soal ini adalah yang mana teman-teman? Yang E nih, bolos atau tidur ketika ronda malam. Ini adalah merupakan bentuk nih daripada pelanggaran terhadap bela negara di lingkungan masyarakat. Karena semestinya yang dilakukan itu adalah rajin mengikuti ronda malam atau rajin mengikuti siskamling, bukan justru bolos atau tidur ketika ronda malam. Oke, kita masuk ke soal terakhir ya teman-teman tentang bahasa negara nih teman-teman. Di sini ada kalimat yang dimerahkan ya. Kerasnya upaya kami dalam menjuangkan nasib para buruh akhirnya sedikit membuahkan hasil yang signifikan. Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas adalah A. Kerasnya seharusnya sekerasnya. B. Menjuangkan seharusnya memperjuangkan. C. Akhirnya seharusnya akhiri. D. Sedikit seharusnya sesedikit mungkin. Dan E. Signifikan. Nah, teman-teman di sini kira-kira mana nih kata yang penggunaan ini salah nih di kalimat di atas ini? Nah, itu adalah yang mana teman-teman? Yang menjuangkan nih teman-teman yang salah nih. Karena semestinya apa? Semestinya itulah memperjuangkan teman-teman.
Di sini kan kata dasarnya juang ya. Nah, juang ini untuk imbuhan awalnya itu semestinya mem dan juga per, bukan men, teman-teman. Jadi untuk soal ini, jawaban yang tepat adalah yang B. Kata yang salah itu adalah menjuangkan, seharusnya memperjuangkan. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembahasan hari ini mengenai materi TWK. Nah, untuk teman-teman, aku mau ngingetin sekali lagi, jangan lupa untuk join di grup berikut. Karena di grup tersebut, teman-teman bisa banget nih dapat banyak manfaat seputar CPNS 2023. Teman-teman pengen tanya soal nih, soal latihan CPNS, atau tanya tips and trick, atau tanya cara cepat ngerjain soal CPNS? Boleh banget ditanyain dan tentunya secara gratis. Jadi jangan lupa join ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!